putih melati. Mekar di taman sari. Semerbak wangi, penjuru bumi, sari-sari melati. Bersami anggun asri, ku cipta dalam kubah hati. Maju bak pemula, siratan bintang kejora. Persembahkan bagimu pahlawan bangsa. Putihnya persona ramah-ramah Megawana, pantun persembahkan bagi pandu Indonesia. Suci melati. Sunting aku pertiwi, lambang leluhur, budi pekerti. Melati. Ya, terima kasih ya, Sasha and Friends. Dan pemirsa, itu tadi saya taruh dulu mikrofonnya. Selamat malam pemirsa, apa kabar Anda di seluruh Indonesia? Dan kalau tadi, itu tadi adalah judulnya Melati Suci, sebuah lagu karya Guru Soekarno Putra yang hari ini khusus kami persembahkan untuk Anda semua, para perempuan Indonesia, perempuan yang luar biasa, perempuan hebat di tanah air. Dan setiap tanggal 21 April, tepatnya pada hari ini, kita memang selalu memperingatinya sebagai Hari Kartini. Hari di mana kita menghargai jasa-jasa Raden Ajeng Kartini yang sudah memperjuangkan emansipasi dan juga kesetaraan bagi para perempuan di tanah air. Dan puluhan tahun berjalan di masa kini, bagaimanakah sekarang kiprah dari para perempuan Indonesia dan bagaimana seharusnya perempuan-perempuan masa kini juga memaknai peringatan Hari Kartini setiap tanggal 21 April ini. Dan untuk itu, di Indonesia Bicara edisi spesial Hari Kartini malam hari ini, kami mengangkat tema Kartini dan Perempuan Hebat Indonesia. Dan tentu saja kami sudah mengundang para narasumber. Ini adalah perempuan hebat, Kartini-Kartini Indonesia masa kini. Langsung saja saya akan undang narasumber yang sudah hadir di studio malam hari ini ya. Yang pertama ada Ketua Umum Perempuan Indonesia Bersatu, Nida SZP. Selamat malam Mbak Nida, silakan.
Jadi Mbak Nida ZP itu ZP-nya apa Mbak Nida? Ziti Paradisa. Ziti Paradisa. Terima kasih Mbak Nida sudah hadir. Monggo silakan. Dan juga sudah hadir di studio, ini juga nggak kalah hebatnya. Beliau adalah penerbang pesawat Boeing 737 VIP, perempuan Indonesia, Letda penerbang Ajeng Tresna. Selamat malam, Mbak Ajeng, silakan. Selamat malam. Selamat Hari Kartini. Selamat Hari Kartini. Selamat malam. Ya, silakan. Mbak, ya di situ, baik. Dan selain yang sudah hadir di studio, malam hari ini juga kami mengundang seorang narasumber lainnya. Beliau adalah ilmuwan Indonesia, Profesor Mikrobiologi dari Universitas Indonesia. Ada Ibu Pratiwi Sudarmono yang sudah tersambung bersama kami melalui Zoom. Selamat malam, Ibu Pratiwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Ya, terima kasih, waalaikumsalam Ibu. Sehat selalu untuk Ibu Pratiwi dan juga para perempuan Indonesia di tanah air. Baik, saya mau duduk dulu sekarang. Selamat Hari Kartini ya untuk kita semua nih. Selamat Hari Kartini. Baik. Saya ke Bu Nida dulu, ke Mbak Nida dulu sebelum ke Bu Pratiwi. Mbak Nida dan juga Mbak Ajeng gitu ya. Hari ini kan adalah Hari Kartini. Pertama-tama sebelum kita bicara soal kiprah dari Mbak Nida, Mbak Ajeng dan juga Ibu Pratiwi, tentu kita ingin tahu bagaimana sih makna Hari Kartini untuk Mbak Nida, Mbak Ajeng dan juga Bu Pratiwi nanti. Saya ke Mbak Nida dulu, silakan Mbak. Oke. Hari Kartini selain sekedar seremoni, tapi ini sebuah penanda, pengingat bagi kita semua begitu ya, bahwa kita sebagai perempuan Indonesia jangan sampai melupakan spirit soul dari Kartini yang saat itu perjuangannya mendobrak stigma patriarki yang menganggap bahwa perempuan itu lemah, perempuan itu ya sudah ngalah saja, ya sudah yang sabar seperti itu. Nah, pada prinsipnya sejak zaman Ibu Kartini perempuan itu sudah berdaya. Ya. Tapi Kartini berjuang agar suara perempuan itu lebih didengarkan, lebih diakui peranannya. Nah, bagaimana hasilnya bisa kita nikmatin sekarang? Saya, Mbak Ajeng dan kita semua perempuan bisa duduk seperti ini di live di televisi, disaksikan banyak masyarakat Indonesia seperti itu, dan pendidikan bisa kita akses. Utamanya saat ini juga jabatan-jabatan tinggi, posisi strategis sudah diduduki para perempuan. Terlebih kita tahu saat ini pimpinan lembaga tertinggi negara kita, Ketua DPR RI, diduduki oleh seorang perempuan, Ibu Puan Maharani. Apresiasi yang setinggi-tingginya kemarin sudah mengesahkan Undang-Undang TPKS. Betul, setelah dialektik, dinamika, dramanya. Cukup lama kita menunggu ya. Cukup lama, ada yang bilang selama 6 tahun, ada yang 8 tahun, bahkan ada yang prosesnya sebenarnya panjang sekali, ada hampir 1 abad. Tapi di tangan beliau, Ibu Puan Maharani, akhirnya mampu disahkan. Ya, dan ini tentu juga menjadi kabar yang baik ya untuk perempuan hadiah Indonesia. untuk Hari Kartini, untuk kita semua perempuan Indonesia. Ya, tepuk tangan untuk kita semua ya. Baik, sekarang saya ke Mbak Ajeng nih. Iya. Mbak Ajeng ini penerbang ya, nggak banyak mungkin ya penerbang kita yang perempuan. Iya. Nah, tapi sebelum sampai di situ, bagaimana makna Hari Kartini menurut Mbak Ajeng? Makna Hari Kartini bagi saya generasi muda ya Mbak, pastinya sangat membekas dan sangat dalam sekali. Karena kita kan yang generasi muda ini adalah tugasnya meneruskan apa yang sudah diperjuangkan oleh para pejuang-pejuang kita terdahulu, termasuk RA Kartini. Dan tugas kita ini melanjutkan di bidang kita masing-masing. Artinya kita nggak harus memaksakan berjuang mengikuti di zaman era seperti dahulu, tapi kita bisa cukup melakukan yang terbaik di bidang kita. Seperti saya di bidang militer, saya akan bertanggung jawab, saya akan loyal, saya akan berani, dan saya akan melakukan yang terbaik di bidang pekerjaan saya. Seperti itu. Jadi apa yang bisa kita lakukan yang terbaik versi kita, betul, begitu ya. Betul. Baik, saya ke Bu Pratiwi. Bu Pratiwi, Ibu. Ya, selamat malam. Iya. Bu Pratiwi ini juga adalah selain yang tadi sudah saya sebutkan di awal sebagai ilmuwan Indonesia, Profesor Mikrobiologi Universitas Indonesia, Bu Pratiwi juga adalah astronot perempuan pertama Asia loh pemirsa. Jadi luar biasa nih. Menurut Bu Pratiwi, ini sudah puluhan tahun kita memperingati Hari Kartini. Bagaimanakah kita harus memaknainya tahun ini, Bu? Ya, baik. Jadi saya merasa bahwa Ibu Kartini itu sebetulnya sumber inspirasi bagi semua perempuan di Indonesia. Sekarang kita bagaimana membawa inspirasi itu ke dalam karya kita masing-masing bagi bangsa,
bagi negara, bagi masyarakatnya. Sebagai perempuan, saya rasa kita mempunyai peran yang sangat strategis. Sebagai ibu saja kita sudah menjadi sumber inspirasi bagi anak-anak perempuan kita untuk bisa membangun Indonesia ini dari segala sisinya, di mana perempuan diikutsertakan, diarus utamakan sebagai bagian yang penting. Jadi pola asuh menurut saya sangat penting untuk memakai cita-cita Kartini itu sebagai pola untuk mendidik anak-anak kita. Dan kemudian sebagai perempuan yang berpendidikan, kita juga saya rasa harus mampu melaksanakan tugas-tugas kita dalam keseharian kita di berbagai bidang yang sebetulnya saat ini di Indonesia sudah tidak ada lagi emansipasi, kata-kata emansipasi seperti itu yang harus diperjuangkan. Sehingga yang penting adalah kita semua bisa memberikan karya terbaik buat bangsa kita. Pepatah mengatakan bahwa wanita itu tiang negara, dan saya rasa pepatah itu sangat tepat. Wanita adalah tiang negara, sumber inspirasi tidak saja bagi keluarga, tapi juga bagi lingkungan di sekitarnya. Nanti kita juga akan bahas tantangan apa yang dihadapi oleh Kartini-Kartini masa kini, begitu ya. Tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Saudara tetaplah bersama kami. Indonesia Bicara spesial Hari Kartini akan kembali sesaat lagi. Terima kasih Anda kembali bersama kami di Indonesia Bicara. Malam hari ini kami hadirkan edisi spesial Hari Kartini dan kami mengulas tema mengenai Kartini dan perempuan hebat Indonesia. Saya kembali akan berbincang bersama dengan narasumber malam hari ini yang juga adalah perempuan-perempuan hebat Indonesia saat ini. Saya ke Mbak Nida dan juga tentu saja Mbak Ajeng. Tantangan yang dihadapi perempuan-perempuan masa kini dengan di masa lalu tentu berbeda, begitu ya. Tadi Bu Pratiwi juga menyebutkan kalau dulu mungkin kita memperjuangkan emansipasi yang diperjuangkan oleh Ibu Kartini di masa itu. Nah, saat ini apa tantangan yang kita hadapi para perempuan Indonesia? Saya dulu nih. Ya, silakan. Kalau dari saya pribadi sih mungkin banyak sih tantangannya, tapi saya rangkup jadi dua sih. Yang pertama mungkin melawan rasa takut ya. Karena kan pekerjaan yang saya jalani ini kan ibaratnya di luar normalnya orang lah. Biasanya orang bawa mobil di darat, ini kan kita bawa pesawat gitu. Yang resikonya juga besar. Kita juga nggak cuma bawa nyawa sendiri, tapi kita juga bawa nyawa orang lain. Pasti rasa takut itu ada. Namanya manusia kan normal itu rasa takut. Dan tapi itu, dilawan, ya? itu adalah tantangannya. Kita kembali lagi ke diri kita sendiri. Siapa sih kita? Saya ini tentara. Apa sih pekerjaannya saya? Mainnya saya itu apa sih? Ya saya penerbang. Penerbang itu ngapain sih? Penerbang itu ya terbang. Jadi ini adalah ibaratnya makanan sehari-hari saya yang harus saya kerjakan dan harus saya nikmati. Karena kalau misalnya kita udah menikmati itu, enjoy setiap apa yang kita lakukan, kita akan bisa menerima itu semua dengan ikhlas gitu kan. Dan yang kedua mungkin tantangannya ya karena kita dan saya terutama ya dikelilingi oleh penerbang laki-laki. Jadi mungkin seperti yang tadi Mbak bilang, Mbak Nida ya bilang mungkin banyak yang berpikir bahwa emang cewek tuh bisa sih. Ya, ada cewek tuh kayak lemah gitu deh. ya. Ya kan, itu pasti ada tantangannya. Pro dan kontra itu pasti ada. Tapi kan bagaimana cara kita untuk menunjukkan kepada mereka kan. Gimana caranya? Iya betul, bagaimana menunjukkan kepada mereka. Ya cara kita ya kita buktikan bahwa kita tuh bisa setara dengan mereka loh. Buktinya kita skill terbang juga bisa gitu kan, knowledge kita juga bisa mampu. Dari situ pun mereka nanti akan mengakui sendiri tanpa kita harus maksa mereka untuk ini gue bisa gitu. Oke, sebelum kita lebih jauh ya soal kenapa Mbak Nida kemudian Mbak Ajeng kemudian memilih jadi penerbang gitu ya, dan hal-hal lain yang kemudian di belakangnya gitu. Saya ke Mbak Nida, apa Mbak tantangan bagi perempuan masa kini? Masa kini ya. Kalau Mbak Ajeng tadi menjelaskan lebih pada internal, bagaimana kemudian menaklukkan diri sendiri begitu ya, melawan rasa takut.
Tapi perlu kita sadari juga dan kita harus berani mengakui bahwa di sekitar kita sebenarnya tantangan kita juga dengan sesama perempuan. Tidak semuanya perempuan mensupport perempuan, begitu ya. Sedihnya lagi justru budaya atau konstruksi yang dibangun patriarki, mengklastering, ini khusus laki-laki, ini khusus perempuan, justru kadang dilanggengkan oleh perempuan itu sendiri. Ketika ada satu dua di sekitar kita perempuan yang memperoleh akses untuk misal ingin menaiki tingkat yang lebih tinggi, justru malah sesama perempuan tidak semuanya mendukung. Malah kadang ada yang udah nggak apa-apa, udah nggak usah, udah ngalah aja seperti itu. Jadi tantangan dari eksternal sebenarnya juga yang paling menyedihkan, masih banyak perempuan yang melanggengkan patriarki, kemudian masih menganggap perempuan itu second class, kelas nomor 2. Tapi sebetulnya kalau dari sisi kesempatannya terbuka untuk kita semua perempuan. Dari sisi kesempatan dalam berbagai hal. Pada prinsipnya kalau dari sisi kesempatan tentu terbuka. Sistem yang sudah dibangun selama proses kebijakan politik sudah diusahakan keterwakilan minimal 30% keterwakilan perempuan seperti itu. Namun demikian dalam implementasinya, dalam proses pengambilan kebijakan, indikator bahwa keterwakilan itu memang benar-benar sudah memenuhi. Apakah sudah masuk ke menyangkut sensitivitas gender seperti itu. Jadi saatnya sekarang kita sudah tidak lagi dong berbicara bahwa wah perempuan di depan atau perempuan menjadi pemimpin itu adalah suatu hal yang tabu, suatu hal yang kayak dibentengin besar. Tapi sudah saatnya perempuan itu menjadi pemimpin. Dan terbukti juga ya. Dan terbukti juga, iya, dengan banyak sekarang menduduki sektor strategis, jabatan tinggi di negara ini, itu semua perempuan dan terbukti mampu. Gitu. Oke, Bu Pratiwi, tadi Ibu menyebutkan bahwa sekarang ini sudah tidak lagi masanya kita memperjuangkan emansipasi seperti di masa lalu, gitu ya. Lalu kalau menurut Ibu sendiri, tadi sudah disampaikan oleh Mbak Ajeng dan juga Mbak Nida tantangan-tantangan di mata milenial saat ini. Bagi Ibu Pratiwi, apa tantangan yang dihadapi oleh para perempuan Indonesia saat ini? Sekarang di abad modern ini sudah masuk ke era digital, era kemajuan teknologi yang saya rasa luar biasa cepatnya. Jadi ini adalah tantangan bagi kita semua sebetulnya, bukan hanya perempuan, juga laki-laki, terutama kaum muda. Karena memasuki era digital ini dan juga memasuki era pasca pandemi ini, keadaan berubah dengan sangat cepat. Sehingga kita memerlukan adaptasi yang luar biasa. Saya rasa biasanya secara stereotipis dibilang bahwa perempuan itu lambat gitu untuk mengejar teknologi. Dan mungkin di beberapa daerah terpencil atau di kota-kota yang jauh dari keramaian begitu, hal ini memang terasa terutama di anak-anak sekolah seperti SMA dan perguruan tinggi. Tetapi saya rasa di kota besar mungkin lebih mudah menyangkaunya. Namun demikian teknologi ini harus kita kejar, dan terutama untuk di Indonesia khususnya harus diadaptasikan dengan kondisi di Indonesia, dan juga kalau bisa kita bisa menciptakan teknologi-teknologi baru, teknologi-teknologi tepat guna yang bisa digunakan oleh bangsa kita sendiri. Karena apa? Karena teknologi itu sangat mahal. Bila kita membelinya dari luar negeri, saya rasa sangat mahal dan belum tentu bisa digunakan. Ini berlaku untuk berbagai lapisan kegiatan atau lapisan bidang ilmu, saya rasa. Yang untuk perempuan saya rasa merupakan tantangan yang khusus. Saya juga merasa bahwa tidak usahlah semua orang itu misalnya menjadi semua anak perempuan misalnya sekolah matematik, pandai matematika atau pandai elektro dan sebagainya, karena ilmu sosial juga memerlukan sentuhan kaum wanita yang lebih luas. Namun demikian baik di ilmu sosial maupun di ilmu eksakta sekarang kemajuan teknologi itu sangat cepat, sehingga kita pun harus bisa mengejarnya sebagai perempuan. Itu saya rasa yang menurut saya relevan untuk saat ini. Iya, di era saat ini yang relevan itu tadi adalah bagaimana kita bisa mengikuti ya perkembangan teknologi. Apalagi di saat pandemi ini ya, kita mau tidak mau dihadapkan pada perkembangan teknologi yang begitu pesat. Jadi kalau kita nggak bisa ikutin ya kita akan tertinggal. Oke,
Saya tadi masih ingin ke Mbak Ajeng nih, Mbak Nida. Mbak Ajeng ini kan penerbang gitu ya. Udah berapa lama Mbak menjadi penerbang saat ini? 2 tahun ini. 2 tahun ini. Dan itu usai pendidikan langsung menjadi penerbang atau bagaimana? Kita tuh ada tahapan dan prosesnya, Mbak. Pertama kan saya menempuh Taruna dulu, pendidikan Taruna di Akademi Angkatan Udara, itu saya tempuh selama 4 tahun. Setelah itu kita memang diberikan kesempatan seluruhnya untuk mengikuti tes seleksi sekolah penerbang. Ya, dan dari mulai tes itu, tes pelaksanaannya memang sama seperti tes masuk militer ya, tetapi pelaksanaannya lebih rigid dan lebih detail karena pemilihannya untuk menjuruskan ke penerbang. Dan dari situ memang dipilihnya hanya beberapa saja sih Mbak, nggak semuanya. Setelah dari situ kita lanjut ke sekolah penerbang selama 1,5 tahun. Jadi ini adalah pilihan dari yang terbaik begitu ya, Iya, dipilih dari yang betul, terbaik. insya Allah. Tapi kenapa Mbak Nida, Mbak Ajeng memilih menjadi penerbang? Ya, sebenarnya itu sih kepercayaan dari pimpinan, dan yang kedua juga hasil tes yang memang memenuhi syarat. Jadi memang hasil tes itu kan semuanya ya Mbak, dari mulai kesehatan, psikologi, akademis, mental, ideologi, dan semuanya itu kita tes. Jadinya kita bisa masuk selain dari keinginan, tapi dari hasil tes yang memang memenuhi syarat. Oke, jadi memang ada keinginan untuk jadi penerbang dan tesnya juga memenuhi gitu ya. Mbak Nida, ini kalau Mbak Nida kan di Ketua Umum Perempuan Indonesia Bersatu, apa yang disuarakan oleh Perempuan Indonesia Bersatu saat ini dan apa yang diperjuangkan gitu? Oke, iya. Terima kasih. Perempuan Indonesia Bersatu ini kemarin hadir di saat kondisi setelah pandemi, masih pandemi itu ya, bagaimana kemudian perempuan survive di 2 tahun menghadapi pandemi, kemudian fenomena minyak goreng langka, terus kemudian harga bahan baku naik semua. Dari situ panggilan untuk perempuan Indonesia memberikan wadah dan akses yang sama kepada seluruh perempuan Indonesia itu lahir. Di situ kami memberi wadah kepada seluruh perempuan Indonesia apapun latar belakangnya untuk mari monggo bersama bergabung bersama dengan kita. Di sini kami ada Serikat Pekerja Perempuan, ada aliansi pedagang perempuan, pedagang yang di pasar itu, kemudian ada komunitas ibu rumah tangga berdaya, ada dari aktivis mahasiswi perempuan, ada juga dari nelayan perempuan dan lain sebagainya, seperti itu. Nah, di wadah ini kita kemarin gerakannya gerakan sosial, bagaimana kemudian kita mencoba menstimulus bantuan untuk ibu-ibu rumah tangga di beberapa daerah, di beberapa kota di Indonesia begitu, untuk mengajak membuat dapur perempuan. Jadi ini semangatnya gotong royong ya, iya, sinergi antar benar. perempuan. Perempuan membantu perempuan, woman support woman. Ketika tadi sebelumnya kita ditanyakan apa tantangannya, kita mencoba mencari solusinya dengan melakukan apa yang kita bisa, membantu memaksimalkan potensi perempuan yang ada di dalam wadah ini. Selain itu kita juga ada sharing knowledge, bagaimana kemudian ada komunitas UMKM perempuan, kita beri pelatihan sederhana sebenarnya, hanya sekedar mungkin ibu-ibu catering, ibu-ibu yang sekarang jualan takjil begitu, kita bantu bagaimana mengemas agar packaging jualannya itu lebih menarik. Kalau biasanya sesimpel jika nasi box, kalau dibungkus dengan box biasa dia lakunya 25.000, tapi menambah kemudian nilai kita bantu, gitu dari produknya ya. Kita bantu untuk begini cara motonya, kemudian begini cara memperbarui packagingnya, itu kemudian nilainya menjadi bertambah. Seperti itu. Nah, apalagi UMKM Indonesia ini yang juga menggerakkan perekonomian Indonesia ya, jumlahnya sangat banyak dan ternyata pengelolanya juga kebanyakan adalah perempuan. Benar sekali. Iya. Jadi kemarin kita stimulus agar ibu-ibu ini bagaimana agar bisa bertahan di masa pandemi, agar bisa survive dan tentu bisa naik kelas. Begitu. Di antaranya seperti itu. Bu Pratiwi, kalau kita melihat tadi ini ada Mbak Nida, ada Mbak Ajeng yang juga punya kiprahnya saat ini masing-masing di bidangnya masing-masing dengan perannya masing-masing. Bu Pratiwi melihat perkembangan perempuan Indonesia seperti Mbak Ajeng dan Mbak Nida ini seperti apa? Bu Pratiwi?
Bisa diulang Oh iya, pertanyaannya yang baik. bagian Tadi belakang kurang terdengar ya hilang. Bu ya. Oke. Jadi kita Ya. tadi sudah dengar bagaimana kiprah dari sosok para narasumber saya malam hari ini, ada Mbak Nida dan juga Mbak Ajeng dengan perannya masing-masing begitu ya, dengan perjuangan dan tantangannya masing-masing. Nah, Bu Pratiwi melihat itu bagaimana konteksnya jika kita melihat di era beberapa tahun yang lalu misalnya ya, dengan era saat ini tentu kondisinya juga berbeda. Bagaimana Bu Pratiwi melihat perkembangan perempuan-perempuan Indonesia saat ini yang sudah begitu maju begitu? Ya, terima kasih. Jadi memang kita bisa melihat kemajuan yang nyata pada kiprah perempuan Indonesia saat ini ya. Kalau kita lihat saja misalnya teman-teman yang ada di DPR, yang ada di eksekutif dan ada yang di yudikatif, mereka itu jumlahnya meningkat dengan signifikan, sehingga mereka juga bisa memikirkan dan lebih sensitif kepada berbagai isu yang menyangkut masalah perempuan. Di bidang kehidupan sehari-hari misalnya saja, di bidang saya taruhlah di bidang kedokteran begini ya, sudah banyak sekali dokter perempuan yang bukan saja berpraktek dari ruang prakteknya tetapi juga dari rumah sakit atau juga bahkan terjun ke masyarakat langsung ke desa-desa yang bekerja di ujung-ujung di puskesmas, di pelayanan kesehatan primer. Mereka itu adalah yang menjadi tanda kutip pahlawan pada saat Indonesia ini diserang pandemi pada 2 tahun terakhir ini ya, contohnya tanpa tenaga-tenaga kesehatan perempuan ini, kalau ibu-ibu lihat misalnya yang melaksanakan vaksinasi hampir semuanya perempuan, itu menunjukkan bahwa kita semua sebagai bangsa membutuhkan kiprah perempuan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Bukan hanya itu, tetapi juga perempuan yang peduli kepada masyarakatnya, melakukan berbagai inovasi dalam pengobatan, inovasi dalam melayani masyarakatnya di sekitarnya, misalnya dalam saling membantu selama pandemi ini seperti tadi disampaikan juga oleh Ibu pembicara sebelumnya. Kita melihat bahwa banyak sekali hal-hal baru yang kemudian bisa diterapkan di dalam tatanan kehidupan baru di Indonesia saat ini. Saya rasa ini merupakan kekhasan dari atau ciri dari keberadaan perempuan di masyarakat. Masyarakat pada umumnya menghargai perempuan karena mereka bisa menjadi juru damai, karena mereka bisa menjadi pendidik, karena mereka juga bisa menerapkan berbagai teknik-teknik untuk menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang mempunyai nilai ekonomi yang luas misalnya. Semua itu saya rasa merupakan kiprah perempuan saat ini yang diakibatkan dari meluasnya akses dan juga karena hilangnya diskriminasi antara perempuan dan laki-laki di dalam berbagai aspeknya, baik dalam aspek untuk memperoleh pendidikan, memperoleh kesempatan memperoleh pekerjaan, memperoleh kesempatan untuk mendapat akses ke bank dan sebagainya, yang menurut saya hasilnya itu menjadi sangat bermakna gitu untuk masyarakat. Namun demikian kita juga masih melihat kekurangannya tentu saja ya, karena banyak juga hal-hal yang cukup negatif. Misalnya kita temui sekarang bahwa mahasiswa atau anak muda perempuan yang merokok misalnya itu jumlahnya meningkat bermakna. Demikian juga pengguna narkoba misalnya. Padahal mereka itu nanti akan menjadi ibu yang melahirkan anak-anak generasi mendatang misalnya. Jadi pendidikan-pendidikan untuk anak-anak muda, anak-anak yang meningkat dewasa atau adolesen, saya rasa menjadi sangat penting. Yang terakhir adalah kelemahan kita pada banyak perempuan adalah mereka itu masih buta hukum barangkali. Kalau dikatakan buta mungkin tidak terlalu
memahami mengenai hukum sehingga kita banyak sekali mengalami hal-hal yang merugikan, yang tidak tahu bagaimana caranya untuk mempertahankan hak-hak perempuan, hak-hak anak di dalam bermasyarakat. Saya rasa hal tersebut yang harus kita perbaiki. Masih banyak juga sih yang harus diperbaiki, namun contohnya tadi undang-undang mengenai kekerasan terhadap perempuan, undang-undang terhadap kekerasan pada keluarga itu sudah menunjukkan hal positif. Kita tinggal tunggu bagaimana implementasinya di masyarakat. Baik, nanti juga akan ditanggapi juga mungkin oleh Mbak Nida ya. Tapi kita harus jeda terlebih dahulu, saudara tetaplah bersama kami. Indonesia Bicara akan kembali sesaat lagi. Tanggal 21 April merupakan momen istimewa bagi kaum perempuan Indonesia. Pada tanggal itu kita peringati Hari Kartini, pahlawan pelopor kesetaraan wanita Indonesia. Kartini adalah sosok modern yang berasal dari masa lalu. Dan berkat perjuangan beliau, kini seluruh perempuan Indonesia memiliki kesempatan yang luas untuk berkarya bagi negeri. Selamat Hari Kartini bagi seluruh perempuan Indonesia. Mari kita ikrarkan bahwa kita perempuan Indonesia dapat menjadi bagian dari solusi, bagian dari upaya bangsa Indonesia menjadikan Indonesia lebih baik bagi semua. Habislah gelap, terbitlah terang. Habis pandemi, kita sonsong masa depan Indonesia yang lebih cerah. Sekali lagi, selamat Hari Kartini. Saya Retno Marsudi, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia.